Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Nayana Maruta. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya. Terima kasih like, subscribe, dan komentar yang telah diberikan. Memenuhi permintaan teman-teman tentang proses merekam footage hingga submit di Shutterstock, konten video kali ini saya akan sharing proses yang saya lakukan. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena saya akan mengulas berbagai hal khususnya tentang footage di channel ini. Seperti sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, tren akan foto atau footage tentang makanan tidak ada padamnya dan selalu ada permintaan dari klien, termasuk street food. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menghasilkan footage street food yang bagus. Yang pertama, jangan malu untuk belajar. Practice makes perfect. Idiom tersebut harus selalu teman-teman ingat selama hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mampu merekam footage street food yang bagus pasti pertamanya juga harus belajar. Jika gagal, jadikan kegagalan tersebut menjadi sarana belajar bagi teman-teman. Jangan malu untuk belajar atau bahkan meniru footage yang sudah diambil oleh video-videografer terkenal. Teman-teman bisa melihat contoh footage itu pada Shutterstock atau Microstock lainnya. Salah satu cara belajar yang paling mudah adalah kita melihat, kita mengamati, kita tiru, dan kita improvisasi. Yang kedua adalah tentukan angle terbaik. Objek foto maupun footage membutuhkan angle terbaik agar mampu mengeluarkan pesan yang ingin teman-teman sampaikan lewat karya. Semakin baik angle yang bisa teman-teman dapatkan, tentu akan mempengaruhi hasil dari footage atau foto makanan tersebut. Jadi mempelajari lebih jauh mengenai angle merupakan salah satu keahlian dasar yang harus dimiliki baik oleh seorang fotografer atau videografer. Kepekaan dalam menentukan angle terbaik akan mampu membuat teman-teman terbiasa dalam mengambil footage di berbagai kondisi, karena tentu setiap situasi di saat pengambilan atau perekaman gambar itu pasti beda. Yang ketiga, foto prosesnya atau rekam prosesnya. Salah satu kelebihan dari street food adalah teman-teman bisa melihat langsung proses menyediakan makanan atau minuman yang dipesan. Untuk memanfaatkan hal ini, tentu saja teman-teman harus memberanikan diri untuk mengambil atau merekam gambar ketika makanan itu sedang disiapkan. Mengambil atau merekam gambar ketika makanan atau minuman sedang diproses juga akan membuat teman-teman bisa bercerita tentang apa saja proses yang sudah dilalui hingga makanan atau minuman tersebut disajikan. Jangan takut meminta izin untuk memasuki dapur karena umumnya pemilik tempat makan akan memperbolehkan teman-teman untuk masuk ke dapurnya. Yang keempat, ajak bicara penjualnya. Mengambil atau merekam gambar street food, interaksi harus diangkat. Teman-teman haruslah mengajak penjual berinteraksi untuk mendapatkan footage yang baik. Mengajak ngobrol dulu, tidak usah langsung mengambil atau merekam gambar. Semakin teman-teman mendekatkan diri dengan penjual street food, akan semakin senang pula mereka itu berbagi cerita.
Ketika teman-teman mampu mendekatkan diri dengan mereka, tidak akan sulit mengutarakan keinginan untuk mengambil atau merekam gambar. Jangan khawatir, banyak penjual yang welcome kok. Hal seperti ini akan membantu proses pengambilan atau perekaman gambar teman-teman. Selain interaksi, bila teman-teman punya pengetahuan luas tentang makanan, tentu akan sangat membantu. Itu tadi 4 langkah yang bisa dilakukan teman-teman saat mengambil atau merekam gambar street food. Oke teman-teman, berikutnya adalah proses yang saya lakukan dari pengambilan atau perekaman gambar, editing, dan submit footage street food.
Saya berharap video tutorial ini bisa membantu teman-teman. Semoga bermanfaat, dan bila ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tulis pada kolom komentar. Kita bertemu di tutorial dan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.